Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Untuk video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi mengenai amil nawasib. Sebelum itu silahkan like, share, dan subscribe video ini agar dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas amil nawasib, perlu kita ketahui bahwa fi'il madi dan amar i'robnya atau tanda baca di akhir katanya adalah mabni atau tetap. Sedangkan untuk fi'il mudhari, i'robnya atau tanda baca di akhir katanya adalah mu'rob, yaitu berubah. Kecuali pada fi'il mudhari, domir hunna dan antunna. Maka amil nawasib hanya membahas perubahan kata fi'il mudhari saja. Pengertian amil nawasib adalah amil yang bisa membuat fi'il mudhari beri'rob mansub. Jadi maksudnya, dalam tata bahasa Arab, ada kata-kata yang berfungsi untuk merubah tanda baca atau bunyi pada fi'il mudhari. Untuk ciri mansub amil nawasib pada fi'il mudhari akan saya bahas pada video pembelajaran berikutnya. Amil nawasib terdiri dari 10 kata yang terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada tansibu binafsiha, yaitu amil yang menasabkan dengan sendirinya, tidak butuh instrumen lain atau kata yang lain. Jadi, dalam contoh kalimatnya nanti, hanya ada kata an, lan, idan, dan kae. Tidak ada penambahan kata yang lain. Lalu untuk bagian yang kedua, ada tansibu bi'an mudmarrotan, yaitu amil yang menasabkan dengan an yang disembunyikan, hukumnya wajib disembunyikan atau boleh ditampakkan. Contoh katanya yaitu lam kae, lam juhud, hatta, fa jawab, wa jawab, dan ao. Untuk bagian yang kedua ini, pada contoh kalimatnya nanti, dia membutuhkan instrumen atau kata yang lain. Jadi, nanti dalam kalimatnya ada penambahan kata an. Toyib, berikutnya langsung kepada contoh pembahasan kalimatnya. Nomor 1, amil nawasibnya ada kata an yang artinya bahwa atau terkadang tidak diartikan. Contoh kalimatnya yaitu uridu an aqra'al kitaba, yang artinya saya ingin membaca buku. Yang akan kita bahas di sini adalah kata yang sudah digaris bawahi pada tabel yang pertama, yaitu an aqra'a. Lalu pada tabel yang kedua, ketika fi'il mudhari berdiri sendiri, maka dia dibaca aqra'u. Akhir katanya berbunyi domah. Lalu ketika ada amil nawasib ditambahkan ke dalam fi'il mudhari, yaitu ditambahkan kata an, maka kata aqra'u tersebut berubah menjadi aqra'a. Tanda baca di akhir katanya berubah menjadi fathah. Nomor 2, amil nawasibnya yaitu kata lan, artinya tidak akan. Contoh kalimatnya yaitu lan yang jahal kaslanu, yang artinya tidak akan sukses orang malas. Kata yang jahu yang berharokat domah di akhir katanya, ketika dimasukkan lan maka dia berubah menjadi yan jaha, yang di akhir katanya berharokat fathah. Nomor 3, amil nawasibnya kata idan, artinya dengan demikian, kalau begitu, atau jadi. Contoh kalimatnya, uridu an azuroka idan akrimaka, artinya, aku ingin mengunjungimu, dengan demikian aku akan memuliakanmu. Asal katanya akrimu, lalu ketika ditambahkan kata idan, maka dia dibaca akrima. Nomor 4, amil nawasibnya kae, artinya supaya, agar, atau untuk. Contoh kalimatnya yaitu ajtahidu fit ta'allumi kai anjaha, yang artinya
Aku sungguh-sungguh dalam pendidikan supaya sukses. Kata anjahu ketika ditambahkan kata kae, maka dia berubah menjadi kata anjaha. Nomor kelima amil nawasibnya yaitu lamu kae. Maksudnya hurufnya lam tapi bermakna seperti kata kae. Artinya supaya, agar, atau untuk. Contoh kalimatnya yaitu ijtahid fit ta'allumi litanjaha. Bersungguh-sungguhlah dalam belajar supaya kamu sukses. Asal katanya tanjahu, lalu ketika ia ditambahkan amil nawasib yaitu lamu kae, hurufnya itu berupa li, maka dia berubah menjadi tanjaha. Untuk keterangan amil nawasib lamu kae, dia termasuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu tansibu bi'an mudmarrotan, yang memiliki keterangan mansubun bi'an mudmarrotan jawazan. Artinya, mansub dengan kata an mudmarrotan, kata annya boleh atau tidak ditampakkan. Langsung kepada contohnya, jika kata annya tidak ditampakkan, maka dia dibaca litanjaha. Sedangkan jika kata annya ditampakkan, maka dia dibaca lian tanjaha. Jadi contoh kalimatnya boleh dibaca dua-duanya, yaitu yang pertama dibaca ijtahid fit ta'allumi litanjaha. Lalu yang kedua boleh juga dibaca ijtahid fit ta'allumi li'an tanjaha. Nomor keenam amil nawasibnya yaitu lamul juhud, yang artinya supaya atau agar. Lamul juhud hanya berupa lam dengan syarat di dalam kalimatnya harus ada makana atau lam yakun. Contoh kalimatnya yaitu makanal mudarrisu liya'mala a'malan fahisyatan, yang artinya tidak ada guru supaya melakukan perbuatan keji. Lalu fi'il mudhari'nya dibaca ya'malu, dan ketika ditambahkan amil nawasib li, maka dibaca ya'mala. Lam juhud atau lam pengingkaran artinya lam yang terletak pada sebuah kalimat sebelumnya ada kata kana atau kata yakunu. Kedua kata tersebut harus dimasuki huruf nafi atau negatif. Langsung kepada contoh, yang pertama ada kata ma ditambah kata kana. Lalu yang kedua ada kata lam ditambah kata yakunu. Untuk kata ma dan kata lam dinamakan huruf nafi atau negatif karena kata ma dan lam memiliki arti atau bermakna tidak. Jadi salah satu syarat lam juhud dalam kalimatnya harus ada kata makana atau kata lam yakunu. Contoh yang pertama yaitu makana Khalidun liyadhaba ilal madrasati. Lalu contoh yang kedua yaitu lam yakun Khalidun liyadhaba ilal madrasati. Kedua contoh kalimat ini memiliki makna yang sama, yaitu Khalid tidak akan berangkat ke sekolah. Untuk lam juhud, dia termasuk ke dalam bagian atau macam yang kedua, yaitu tansibu bi'an mudmarrotan, yang mempunyai keterangan mansubun bi'an mudmarrotan wujuban. Artinya mansub dengan kata an mudmarrotan, jadi kata annya wajib disembunyikan dan tidak boleh ditampakkan. Contoh yang benarnya yaitu kata an tidak boleh ditampakkan, maka fi'il mudhari'nya dibaca liya'mala. Lalu contoh yang salahnya adalah kata an yang ditampakkan, maka tidak boleh dibaca li'an ya'mala. Kemudian contoh kalimat yang benarnya yaitu makanal mudarrisu liya'mala a'malan fahisyatan. Dan contoh kalimat yang salah yaitu makanal mudarrisu li'an ya'mala a'malan fahisyatan.
Nomor 7, amil nawasibnya yaitu hatta yang memiliki makna sehingga atau sampai. Contoh kalimatnya yaitu la tatahaddasu hatta yantahiyad darsu, yang memiliki arti janganlah kalian mengobrol sampai pelajaran selesai. Lalu fi'il mudhari'nya ketika berdiri sendiri dibaca yantahi, dan ketika ditambahkan amil nawasib hatta maka dibaca menjadi yantahiya. Amil nawasib hatta termasuk ke dalam bagian tansibu bi'an mudmarrotan yang memiliki keterangan mansubun bi'an mudmarrotan wujuban, yaitu mansub dengan kata an mudmarrotan. Jadi kata an wajib disembunyikan atau tidak boleh ditampakkan. Contoh yang benarnya hatta yantahiya, dan contoh yang salahnya hatta an yantahiya. Maka contoh kalimat yang benarnya yaitu la tatahaddasu hatta yantahiyad darsu. Sedangkan contoh kalimat yang salahnya yaitu la tatahaddasu hatta an yantahiyad darsu. Nomor 8, jawabu bil fa'i. Maksudnya hurufnya hanya fa saja. Fa di sini berfungsi sebagai respon atau jawaban dari kalimat sebelumnya. Fa memiliki makna di sini yaitu maka atau dan. Contoh kalimatnya la takunu kaslana fatan jaha, yang memiliki makna kamu tidak malas maka kamu akan sukses. Lalu fi'il mudhari'nya ketika berdiri sendiri dibaca tanjahu, dan ketika ditambahkan amil nawasib fa maka dibaca menjadi tanjaha. Amil nawasib jawabu bil fa'i termasuk ke dalam bagian tansibu bi'an mudmarrotan yang memiliki keterangan mansubun bi'an mudmarrotan wujuban, yaitu mansub dengan kata an mudmarrotan yang wajib disembunyikan atau tidak boleh ditampakkan. Lalu fi'il mudhari'nya dibaca fatan jaha dan tidak boleh dibaca fa'an tanjaha. Maka kalimat yang benarnya yaitu la takunu kaslana fatan jaha. Sedangkan kalimat yang salahnya yaitu la takunu kaslana fa'an tanjaha. Nomor 9, amil nawasibnya yaitu al-jawabu bil wawi. Hurufnya hanya berupa wawu. Dia berfungsi sebagai respon atau jawaban dari kalimat sebelumnya. Dia juga memiliki makna maka atau dan. Contoh kalimatnya yaitu la tata'akhkhar fil huburi wa tajidal iqabi. Artinya, kamu jangan terlambat, maka kamu akan mendapatkan sanksi. Fi'il mudhari'nya dibaca tajidu, lalu ketika ditambahkan amil nawasib wa, maka fi'il mudhari'nya dibaca tajida. Amil nawasib jawabu bil wawi termasuk ke dalam bagian tansibu bi'an mudmarrotan yang memiliki keterangan mansubu bi'an mudmarrotan wujuban, yaitu mansub dengan an mudmarrotan, jadi kataannya wajib disembunyikan atau tidak boleh ditampakkan. Contoh fi'il mudhari' yang benarnya dibaca watajida, dan contoh fi'il mudhari' yang salahnya dibaca wa antajida. Maka contoh kalimat yang benarnya yaitu la tata'akhkhar fil huburi watajidal iqabi. Sedangkan contoh kalimat yang salahnya yaitu la tata'akhkhar fil huburi wa antajidal iqabi. Nomor 10, amil nawasibnya yaitu au yang memiliki arti sehingga, kecuali, atau sampai. Contoh kalimatnya la ajtahidanna fil musabaqati au afuza, yang memiliki arti aku akan betul-betul berjuang di kontes ini sehingga aku menang. Fi'il mudhari'nya dibaca afuzu, lalu ketika ditambahkan amil nawasib ao maka dia dibaca afuza. Amil nawasib kata ao termasuk ke dalam bagian tansibu bi'an mudmarrotan yang memiliki keterangan mansubun bi'an mudmarrotan wujuban, yaitu mansub dengan kata an mudmarrotan yang wajib disembunyikan atau tidak ditampakkan.
Lalu fi'il mudhari yang benarnya dibaca au afuza, sedangkan fi'il mudhari yang salahnya dibaca au an afuza. Maka contoh kalimat yang benar yaitu la ajtahidanna fil musabaqati au afuza, sedangkan contoh kalimat yang salahnya yaitu la ajtahidanna fil musabaqati au an afuza. Untuk amil nawasib, jawabu bil fa'i dan jawabu bil wawi terjadi pada 10 keadaan. Maka saya akan membahas materi tersebut pada video pembelajaran berikutnya. Demikian materi mengenai amil nawasib. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kalian semua.